Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keributan dan pengalaman hidup yang ada. Buat kamu yang baru menemukan akun Bunda Zaman Now, silakan cek di playlist yang ada. Di situ akan kamu temukan bagaimana cara mengisi dokumen VK1 dan bagaimana penjumlahan dari dokumen VK1 di kolom 2 dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pengisian dokumen VK2. Dokumen VK2 akan digunakan jika ada SLS dari hasil pemekaran. Seperti dalam contoh ini adalah SLS RT32 mengalami pemekaran menjadi RT32 dan RT35. Maka untuk RT35 kita akan menggunakan kode SLS baru dan menggunakan dokumen VK2. Dokumen VK2 yang akan diterima oleh PPL adalah dokumen dalam bentuk kosong, sehingga PPL harus menuliskan semua yang ada di dokumen VK2 tersebut. Misalnya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, serta langsung ke rincian 9 dan 10. Rincian 5, 6, 7, dan 8 tidak perlu diisi karena sudah dihitamkan. Artinya tidak ditanyakan. Rincian 1 sampai 4 bisa kita peroleh dari peta atau dokumen VK1 lain di desa tersebut. Sementara blok 2 akan terisi setelah seluruh wilayah di SLS baru tersebut kita data menggunakan dokumen K. Dan blok 3 adalah keterangan petugas dari PPL dan PML, serta blok 4A merupakan blok catatan di mana hal-hal penting kita catat di blok tersebut. Dan blok 4B adalah pengesahan dari ketua SLS. Jadi, ketika tidak ada pemekaran SLS atau SLS baru, maka dokumen VK2 tidak digunakan. Catat, tidak digunakan. Tapi, jika teman-teman harus menggunakan dokumen VK2, maka di dokumen VK2, teman-teman tidak akan menemukan blok 5A, tapi langsung ke blok 5B. Di sudut kanan atas dari blok 5B, teman-teman akan menemukan tulisan halaman titik-titik dari titik-titik halaman. Artinya, halaman yang sedang dikerjakan dari total halaman yang ada nama keluarganya. Misalkan rumah pertama di posisi barat daya yang kita temui adalah rumah Ari Wibowo. Maka nama Ari Wibowo ditulis di kolom 2, alamat di kolom 3, nomor urut bangunan di kolom 5, dan nomor urut keluarga hasil verifikasi di nomor 6. Kenapa? Karena nomor 4 itu sudah tercetak berkode 2. Sementara kolom 7, 8, dan 9 akan kita tanyakan status kesejahteraan keluarganya kepada ketua SLS. Yang dilakukan ketika seluruh wilayah yang ada di peta SLS tersebut sudah kita data dengan dokumen K. Dengan demikian, ketika kita menggunakan VK2, artinya tagging hanya bisa dilakukan setelah semua keluarga didata. Atau teknis lainnya juga bisa ketika sudah beberapa keluarga didata, PPL mendatangi ketua SLS. Dengan resiko, PPL akan berkali-kali datang ke rumah ketua SLS untuk konfirmasi kesejahteraan keluarga yang ada di wilayah SLS tersebut. Setelah mendata di keluarga Ari Wibowo, PPL mendatangi rumah di samping rumah Ari Wibowo. Misalkan rumah tersebut adalah rumah Pak Iko Uwais. Begitu PPL datang dan mendata di rumah keluarga Iko Uwais, ternyata Pak Iko Uwais mempunyai anak yang sudah menikah dan tinggal bersama Pak Iko Uwais yang bernama Susilo B. Maka nama Pak Iko Uwais ditulis di kolom 2, alamat ditulis, dan nomor urut bangunan ditulis 2, serta nomor urut keluarga juga ditulis 2. Perlakuan yang sama untuk anak Pak Iko Uwais, yaitu Susilo B.
Maka nomor urut bangunan untuk Susilo B adalah 2 dan nomor urut keluarga hasil verifikasi untuk Susilo B adalah 3. Kenapa? Karena Susilo B adalah keluarga ketiga yang kita temui di SLS tersebut. Kemudian bergerak ke rumah terdekat dari rumah Pak Iko Uwais. Ditemukan rumah Pak Budi Prayitno. Maka penulisannya pun sama seperti penulisan sebelumnya, dengan nomor urut bangunan mengikuti nomor urut sebelumnya dan nomor urut keluarga juga mengikuti nomor urut sebelumnya. Jika PPL menemukan adanya bangunan yang dijadikan kos-kosan, maka penulisannya sama seperti penulisan rumah dari keluarga Pak Murdoyono, dengan catatan kos-kosan tersebut berada di satu atap dengan rumah Pak Murdoyono. Penulisannya, nomor urut bangunan untuk Pak Murdoyono dan anak-anak kosnya sama-sama berkode 5, sementara nomor urut keluarga Pak Murdoyono mengikuti nomor urut keluarga sebelumnya, yaitu setelah angka 6, yang di sini artinya adalah keluarga ke-7, dan anak-anak kosnya mengikuti nomor urut keluarga dari Pak Murdoyono, yaitu 8, 9, dan 10. Semoga penjelasan singkat saya ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara mengisi dokumen VK2. Sedangkan untuk bagian bawah, yaitu bagian jumlah keluarga pada halaman ini, sama seperti menjumlahkan di dokumen VK1 yang sudah ada di video saya sebelumnya. Di mana poin A adalah jumlah banyak baris yang ada namanya saja.